Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulangi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10A. Bagaimana kabar kalian? Baik, Siang Bu. Bu, baik Bu. Sebelumnya, habis istirahat tadi sudah pada makan belum nih? Sudah Bu. Alhamdulillah jika sudah. Nah, Ibu harap karena semuanya sudah makan, sudah jajan, maka belajarnya harus lebih fokus ya. Senang rasanya hari ini Ibu dapat kesempatan untuk memasuki kelas kalian dalam rangka pemberian layanan. Baiklah, sebelumnya sudah mengenal siapa Ibu? Baiklah, Belum Bu. Belum, perkenalkan Bu. nama Ibu Erza Hairunisa. Perkenalkan nama Ibu Erza Hairunisa. Kalian bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Erza. Ibu itu salah satu guru BK di sekolah ini. Sebelumnya sudah tahu ruangan BK itu di mana? Nah, Belum ruangan Bu. Ibu tepat berada di sebelah ruang UKS. Di sana terdapat ruang BK. Jadi jika kalian ingin berkonsultasi mengenai apapun atau kalian butuh teman curhat, kalian boleh mendatangi ruangan Ibu. Baiklah anak-anak, maksud dan tujuan Ibu memasuki kelas kalian hari ini yaitu akan memberikan kalian layanan informasi. Sebelumnya sudah tahu di antara kalian mengenai apa itu layanan informasi? Sudah tahu ada yang Belum, Bu. belum? Baiklah. Jadi layanan informasi adalah salah satu layanan dalam BK yang bertujuan untuk membantu kalian untuk bisa memiliki pengetahuan baru dari informasi yang mungkin saja belum kalian ketahui atau sudah kalian ketahui. Mengenai informasi tersebut seperti materi pembelajaran, pengembangan potensi diri, serta pengembangan berbagai strategi pembelajaran yang efektif dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada Azfa. Azfa, kamu bisa ulangi tadi penjelasan Ibu mengenai layanan informasi itu apa? Azfa? Mungkin di antara kalian ingin mengulangi penjelasan Ibu apa itu layanan informasi? Saya, Bu. Ya, baiklah Aisyah, boleh diulangi penjelasan Ibu tadi. Jadi, layanan informasi adalah salah satu layanan dalam BK yang Ya. bertujuan untuk membantu kalian untuk bisa memiliki pengetahuan baru dari informasi yang mungkin saja belum kalian ketahui, Bu. Baiklah, terima kasih ya Aisyah. Beda halnya dengan topik, baiklah anak-anak, beda halnya dengan topik yang akan Ibu bawakan hari ini. Topik yang akan Ibu bawakan hari ini yaitu mengenai membangun kepribadian asertif untuk meningkatkan kualitas hidup. Mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu kepribadian asertif? Ada yang tahu apa itu kepribadian asertif? Belum tahu, Bu. Belum.
Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, kepribadian asertif adalah ciri individu atau ciri seseorang yang mampu mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan mereka secara langsung, secara jujur dan tepat, tanpa mengorbankan hak-hak orang lain. Artinya, kalian berkomunikasi secara terbuka dan jelas tentang apa yang kalian rasakan, apa yang kalian butuhkan, dan apa yang kalian pikirkan sambil tetap menghormati Nanti dan mati 1 GB, mempertimbangkan nyalain perasaan, lagi. kebutuhan, dan hak-hak orang lain. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, apa sih, Bu, manfaat dari kita mempelajari sikap asertif ini? Nah, banyak sekali manfaat dari kita belajar dari sikap asertif ini. Contohnya seperti kita bisa memiliki banyak teman, kita bisa memiliki banyak jaringan, dan kita bisa menghargai satu sama lain. Nih, pertama manfaatnya kita bisa memiliki banyak teman. Kemudian kita bisa memiliki banyak jaringan, dan kita bisa pula saling menghargai satu sama lain. Baiklah anak-anak, harapan Ibu supaya nanti kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ibu ingin masing-masing dari kalian ikut aktif, berperan aktif dalam pembelajaran hari ini. Kalau Ibu meminta pendapat kalian, kalian sampaikan pendapat kalian, gak usah malu-malu dan gak usah ragu-ragu ya. Kemudian harapan Ibu, kita bisa sama-sama terbuka. Apapun yang dipikirkan kalian, sebisa mungkin kita diskusikan bersama-sama. Tapi Ibu titip pesan, seandainya nanti ada sifatnya rahasia, Ibu minta tolong dijaga kerahasiaannya. Sampai di sini saja, jangan dibawa keluar, apalagi sampai diceritakan kepada teman-teman yang lainnya. Sampai sini paham ya teman-teman? Paham, Bu. Baiklah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tata cara kegiatan untuk pembelajaran hari ini. Pertama, kita akan memasuki materi yang akan menjelaskan tentang topik kita hari ini, yaitu pengembangan kepribadian asertif yang akan dijelaskan oleh Ibu. Kemudian setelah itu, setelah Ibu selesai menjelaskan semua materi kita hari ini, kalian akan Ibu bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nanti Ibu akan memberikan beberapa contoh permasalahan untuk kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Baiklah, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Kemudian anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, bisa perhatikan di sini terdapat 4 poin mengenai materi kita hari ini. Di sana terdapat materi kita, yaitu membangun kepribadian asertif untuk meningkatkan kualitas hidup. Bisa diulangi anak-anak apa materi kita hari ini? Membangun kepribadian asertif untuk meningkatkan kualitas hidup. Baiklah, apa sih Bu perilaku asertif ini? Ada yang bisa membaca di 4 point pengertian dari perilaku asertif? Ada yang ingin mengajukan diri? Baiklah anak-anak, perilaku asertif adalah suatu tindakan yang sesuai dengan keinginan serta tetap menjaga dan menghargai perasaan dan hak orang lain, mengekspresikan pendapat, saran, dan perasaan secara jujur dan nyaman, serta dalam bertindak
dapat memelihara hubungan interpersonal yang harmonis dan efektif. Nah, jadi anak-anak, perilaku asertif ini perilaku yang jujur tanpa berbelit-belit yang dilakukan antar individu atau perorangan yang melibatkan keterbukaan pikiran dan gagasan. Artinya, kalian berkomunikasi secara terbuka dan jelas tentang apa yang kalian rasakan, apa yang kalian butuhkan, dan apa yang kalian pikirkan sambil tetap menghormati dan mempertimbangkan perasaan, kebutuhan, dan hak-hak orang lain. Paham anak-anak sampai sini? Paham, Bu. Baiklah. Kemudian di slide selanjutnya terdapat manfaat menerapkan perilaku asertif. Manfaat menerapkan perilaku asertif itu terdapat 6 manfaatnya. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan diri. Yang pertama terdapat meningkatkan kepuasan diri. Nah, anak-anak, dengan berbicara secara asertif atau bersikap secara asertif, kalian dapat merasa lebih percaya diri dan dihargai karena bisa menyampaikan pikiran dan merasa lebih percaya diri dan dihargai karena bisa menyampaikan pikiran dan perasaan kalian dengan jelas. Jadi jangan ragu-ragu ya terhadap apa yang kalian pikirkan. Jika kalian dalam keadaan sedang berdiskusi, kalian harus berani tidak ragu-ragu terhadap pendapat kalian masing-masing. Kemudian yang kedua terdapat meningkatkan hubungan interpersonal. Nah, anak-anak, komunikasi asertif atau bersikap asertif membantu kalian dalam membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain karena menghargai hak dan perasaan mereka serta memungkinkan dialog yang terbuka dan jujur. Kemudian yang ketiga terdapat mengurangi konflik. Nah, dengan komunikasi asertif atau bersikap asertif akan membantu kalian menghindari dari konflik yang tidak perlu karena menghindari dari perilaku agresif atau pasif. Hal ini membantu kalian dalam menyelesaikan masalah dan perbedaan pendapat dengan cara yang lebih damai. Baiklah anak-anak, ada di antara kalian yang mengetahui apa itu perilaku agresif atau pasif? Ada yang tahu perilaku agresif itu seperti apa? Mungkin Aisyah tahu perilaku agresif itu seperti apa? Nah, perilaku agresif itu seperti mengancam, membentak, memaki, menghina, mengejek, berteriak, dan memanggil dengan sebutan buruk atau tidak baik. Kemudian perilaku pasif seperti apa, Bu? Nah, perilaku pasif itu di mana seseorang cenderung untuk tidak aktif, enggan mengambil inisiatif atau kurang proaktif dalam menghadapi situasi atau masalah. Paham ya, teman-teman, anak-anak? Baiklah. Kemudian yang selanjutnya terdapat memperkuat batasan diri. Dengan komunikasi asertif atau bersikap asertif, kalian dapat dengan tegas menyatakan batasan-batasan pribadi kalian dan memastikan batasan-batasan tersebut dihormati oleh orang lain. Kemudian manfaat selanjutnya terdapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, dengan komunikasi asertif atau berperilaku asertif, melibatkan kemampuan kalian mendengar dengan empati dan berbicara dengan jelas dan lugas. Ini membantu kalian meningkatkan kemampuan komunikasi secara keseluruhan. Kemudian manfaat terakhir terdapat mengurangi dari stres.
Nah, dengan menyampaikan pikiran dan perasaan kalian secara tegas, kalian dapat mengurangi stres dan ketegangan yang dapat timbul dari menahan perasaan atau kebutuhan kalian. Kemudian di slide selanjutnya terdapat cara meningkatkan kemampuan komunikasi asertif. Jadi di sini terdapat cara meningkatkan kemampuan komunikasi asertif, terdapat 5 cara ya. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Jadi anak-anak, kalian mulailah dengan meningkatkan kesadaran diri tentang cara kalian berkomunikasi. Memperhatikan apakah kalian cenderung menjadi terlalu agresif atau terlalu pasif dalam berbicara. Kemudian kenali juga emosi dan perasaan kalian ketika berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua terdapat latihan keterampilan mendengar. Nah, mendengar dengan empati merupakan aspek penting dari komunikasi asertif. Praktiknya keterampilan mendengar aktif dengan memberikan perhatian penuh kepada apa yang dikatakan orang lain dan menginterupsi. Kemudian selanjutnya terdapat berlatih mengungkapkan perasaan dan kebutuhan. Gimana Bu caranya? Nah, pelajari cara mengungkapkan perasaan dan kebutuhan dengan jelas dan tegas tanpa merendahkan orang lain. Gunakan kata-kata yang positif dan hindari dari kata-kata yang menuduh atau menyerang. Yang terakhir itu terdapat yang selanjutnya terdapat terima kritik dengan baik. Yang dimaksud di sini yaitu kalian belajar untuk menerima kritik dengan sikap terbuka dan berusaha untuk memahami sudut pandang orang lain. Jangan langsung mendefinisikan seperti membantah, membenarkan diri, menyalahkan orang lain, menuntut diri, atau mengalih topik, tetapi berterima kasih atas umpan balik yang diterima. Kemudian yang terakhir terdapat tetap tenang dalam konflik. Jadi anak-anak, kalian ketika berhadapan dengan konflik, usahakan untuk tetap tenang dan berbicara dengan sopan. Jangan biarkan emosi menguasai saat berkomunikasi dalam situasi yang menegangkan. Sampai sini paham anak-anak? Kemudian di slide selanjutnya terdapat perbedaan antara komunikasi asertif dengan komunikasi pasif dan agresif. Ada yang ingin membacakan di PowerPoint tentang komunikasi asertif, pasif, dan agresif? Baiklah Aisyah, silahkan. Komunikasi asertif adalah cara berkomunikasi di mana seseorang menyatakan perasaan, kebutuhan, dan pendapatnya dengan jelas dan tegas, sambil tetap menghormati hak-hak dan perasaan orang lain. Baiklah, terima kasih Aisyah. Ada lagi yang lain yang ingin membacakan? Saya ingin membacakan. Baiklah Azfa. Komunikasi pasif adalah cara berkomunikasi di mana seseorang menghindari menyatakan perasaan, kebutuhan, dan pendapatnya, seringkali untuk menghindari konflik atau demi menyenangkan orang lain, meskipun itu berarti mengabaikan kebutuhan dan perasaan sendiri. Baiklah, terima kasih Azfa. Ada lagi yang ingin membacakan? Nah, baiklah anak-anak, di sini terdapat perbedaan antara komunikasi asertif dan agresif dan pasif. Nah, apa sih perbedaan antara komunikasi asertif dengan komunikasi pasif dan agresif?
Nah, di sini terdapat komunikasi asertif yang mana sebelumnya sudah Ibu jelaskan juga. Komunikasi asertif itu adalah cara berkomunikasi di mana seseorang menyatakan perasaan, kebutuhan, dan pendapatnya dengan jelas dan tegas, tetapi sambil tetap menghormati hak-hak dan perasaan orang lain. Sedangkan kalau jika komunikasi pasif itu adalah cara berkomunikasi di mana seseorang menghindari atau menyatakan perasaan, kebutuhan, dan pendapatnya. Nah, dia juga seringkali untuk menghindari konflik atau demi menyenangkan orang lain meskipun itu berarti mengabaikan kebutuhan dan perasaan dirinya sendiri. Jadi tidak baik ya bagi kita memiliki sifat tidak enakan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, sedangkan komunikasi agresif itu adalah cara berkomunikasi di mana seseorang menyatakan perasaan, kebutuhan, dan pendapatnya dengan cara yang tidak menghormati hak-hak dan perasaan orang lain. Ini sering melibatkan penggunaan kekuatan atau intimidasi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Egois lah ya artinya ya anak-anak. Kemudian di slide selanjutnya terdapat contoh komunikasi asertif atau contoh komunikasi dengan asertif. Nah, anak-anak, di sini terdapat contoh komunikasi asertif. Di sini terdapat contoh menolak permintaan teman. Nah, kita menyikapinya dengan komunikasi asertif. Seperti situasinya, seorang anak atau seorang teman meminta kalian untuk membantunya pindah rumah pada akhir pekan. Tetapi kalian sudah punya rencana lain. Nah, respon dari sifat asertif seperti kalian mengatakan seperti ini. Saya ingin membantu, tetapi akhir pekan ini saya sudah punya rencana lain. Jadi bagaimana jika saya membantu kamu pada hari lain atau membantu dengan cara lain? Jadi anak-anak, ketika kalian tidak bisa membantu, kalian menolak dengan tetap menawarkan bantuan dengan cara yang lain agar tetap menghormati hak-hak dan perasaan orang lain. Nah, tetapi di sini terdapat komunikasi yang tidak efektif atau kalian menyikapinya dengan tidak asertif. Contohnya, kalian menyikapi dengan pasif seperti kalian berkata, "Oh, oke, saya akan membantu." Nah, meskipun kamu atau kalian merasa keberatan, jadi mau tidak mau kalian harus membantu karena kalian memiliki sifat yang tidak enakan atau sifat pasif. Kemudian begitupun kalian menyikapinya dengan sikap agresif, seperti kalian berkata, "Kenapa kamu selalu meminta bantuan di saat yang tidak tepat? Coba cari orang lain saja." Nah, itu kan sudah termasuk tidak menghormati hak-hak dan perasaan orang lain. Sampai sini paham anak-anak? Teman-teman, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, baiklah. Baiklah teman-teman, tadi sebelumnya Ibu akan membagi kalian kelompok menjadi 2 kelompok ya. Nah, mau Ibu pilihkan atau atau kalian memilih sendiri? Atau sudah membuat kelompok masing-masing? Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Sudah? Sudah terbentuk kelompokkah atau belum dibentuk? Sudah. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 siapa? Terdapat siapa saja? Anak-anak, kelompok 1 terdapat siapa saja?
Baiklah, jika sudah, di sini terdapat diskusi bersama kelompok. Nah, diskusi bersama kelompok mengenai suatu masalah. Nah, di sini terdapat seorang siswa selalu diberi tugas tambahan oleh teman kelasnya karena ia merasa tidak enak untuk menolak. Akibatnya ia merasa terbebani dan tidak punya waktu untuk belajar. Nah, bagaimana cara siswa ini bisa bersikap lebih asertif? Pertama-tama, kalian cari tahu mengapa siswa tersebut merasa sulit untuk menolak tugas tambahan dari teman-temannya. Kemudian, kalian mencari apa dampak dari tidak bisa menolak tugas tambahan terhadap waktu belajar dan kesejahteraan siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian mengidentifikasi berbagai solusi atau kalian mencari solusi yang bisa diterapkan oleh siswa tersebut untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, diskusikan bersama dari berbagai cara untuk mengatakan tidak secara asertif tanpa menyinggung perasaan orang lain. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengidentifikasi masalah tersebut, kalian sudah mencari dampaknya, sudah mencari caranya agar selalu bersifat atau bersikap asertif. Nah, kalian mempresentasikan solusi kalian kepada kelas ini. Paham ya, teman-teman? Anak-anak, sampai sini paham? Bu. Jadi, Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk mendiskusikan bersama-sama. Berdiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Baik, Bu. Baiklah. Baiklah anak-anak, sampai sini sudah diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, baiklah, boleh dipresentasikan hasil diskusinya dari kelompok masing-masing.
Baiklah, dari mana dulu? Kelompok pertama atau kedua dulu yang mempresentasikan? Saya izin mempresentasikan, Bu, Dari kelompok berapa, Zpa? dari kelompok 1. Baiklah, Zpa. Yang pertama itu pertanyaannya, alasan siswa tersebut merasa sulit untuk menolak permintaan teman-temannya. Jawabannya mungkin ada beberapa alasan. Di antaranya itu termasuk rasa takut mengecewakan teman, ingin diterima oleh teman-teman, atau tidak ingin dianggap sombong. Lalu yang kedua pertanyaannya, dampak dari tidak bisa menolak tugas tambahan terhadap waktu belajar dan kesejahteraan siswa tersebut. Yang pertama, jawabannya penurunan kualitas belajar. Siswa mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk belajar materi pelajaran yang penting karena terlalu sibuk mengerjakan tugas tambahan. Nah, akibatnya pemahaman mereka terhadap materi pelajaran bisa menurun. Lalu yang kedua, keterlambatan dalam menyelesaikan tugas mandiri. Tugas tambahan yang diberikan oleh teman bisa membuat siswa terlambat menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri. Nah, ini dapat menyebabkan penumpukan tugas dan tekanan tambahan. Di sini dampak terhadap kesejahteraan. Yang pertama, stres dan kelelahan. Beban tugas tambahan bisa membuat siswa merasa stres dan kelelahan. Terlalu banyak tugas juga dapat mengganggu waktu istirahat dan tidur siswa. Yang kedua, penurunan motivasi. Siswa yang terus-menerus merasa terbebani mungkin kehilangan motivasi untuk belajar dan berprestasi. Mereka bisa saja merasa kewalahan dan putus asa jika tidak ada waktu untuk menyelesaikan semua tugasnya. Lalu yang terakhir, yang nomor ketiga pertanyaannya, solusi yang bisa diterapkan oleh siswa tersebut untuk mengatasi masalah tersebut. Jawabannya yang pertama, belajar mengatakan tidak dengan sopan. Contoh atau cara melakukannya seperti, maaf, saya tidak bisa membantu kali ini karena saya harus menyelesaikan tugas saya sendiri. Lalu yang kedua, menetapkan batasan. Contohnya atau cara melakukannya seperti, saya bisa membantu kamu dengan beberapa pertanyaan, tetapi saya tidak bisa mengerjakan seluruh tugasmu. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kelompok pertama ya. Baiklah, untuk kelompok duanya, silakan Saya, Bu. dipresentasikan. Baiklah, Aisyah. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2. Hasil diskusinya yaitu yang pertama, alasan siswa tersebut merasa sulit untuk menolak permintaan teman-temannya. Jadi jawabannya, beberapa alasan mungkin termasuk rasa takut mengecewakan teman, ingin diterima oleh teman, atau tidak ingin dianggap sombong. Lalu pertanyaan yang kedua, dampak dari tidak bisa menolak tugas tambahan terhadap waktu belajar dan kesejahteraan siswa tersebut. Jadi yang pertama ini ada kehilangan kesempatan belajar. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar mandiri atau revisi mungkin tersita untuk mengerjakan tugas tambahan. Lalu ada gangguan emosional, yaitu merasa tidak enak untuk menolak bisa menyebabkan rasa bersalah atau cemas. Dan siswa mungkin merasa tidak dihargai atau dieksploitasi oleh teman-teman mereka. Lalu yang ketiga, masalah kesehatan fisik. Stres dan kelelahan berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, atau penurunan sistem kekebalan tubuh. Lalu yang terakhir ada gangguan sosial. Siswa mungkin mulai menghindari teman-temannya yang terus-menerus meminta bantuan yang bisa menyebabkan isolasi sosial. Lalu pertanyaan yang ketiga,
apa solusi yang bisa diterapkan oleh siswa tersebut untuk mengatasi masalah? Ada dua, yaitu yang pertama, memprioritaskan tugas sendiri, yaitu dorong siswa tersebut untuk selalu memprioritaskan tugas-tugasnya sendiri sebelum membantu orang lain. Ini akan membantunya menjaga fokus pada tanggung jawabnya. Lalu yang kedua ada mencari dukungan. Siswa tersebut bisa mencari dukungan dari guru atau orang tua untuk mendapatkan bantuan dalam mengatasi tekanan dari teman-temannya. Guru bisa memberikan nasihat atau berbicara dengan siswa lain untuk memahami situasi. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparannya. Sampai sini anak-anak paham tentang apa materi kita hari ini? Tentang kepribadian asertif, perilaku asertif, sikap asertif. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, ada yang ditanyakan kembali? Jika tidak ada, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin di antara kalian memberikan kesan dan pesan dari pembelajaran kita hari ini. Dipersilahkan jika ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesan. Ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesan? Saya ingin ini kesan pesan. Baiklah, silakan Azfa. Setelah saya belajar materi hari ini, saya jadi tahu dan bisa lebih belajar lagi untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga diri sendiri. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, sama-sama Azfa. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesan? Mungkin Farah ingin menyampaikan kesan dan pesan? Iya Bu, saya ingin menyampaikan kesan dan pesan. Terima kasih Baiklah. hari ini. Dengan belajar materi asertif ini, saya jadi merasa lebih percaya diri dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan juga kebutuhan mereka secara jelas dan tegas. Itu aja sih Bu. Baiklah, terima kasih ya Farah. Oke, Ada sama-sama. lagi yang lain yang ingin menyampaikan kesan dan pesan? Saya, Bu, ingin menyampaikan kesan-pesannya. Baiklah Aisyah, silahkan. Dari pembelajaran hari ini, saya mudah-mudahan jadi bisa mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk cara mengatakan tidak tanpa menyinggung perasaan orang lain, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan sosial dan profesional. Baiklah, terima kasih ya Aisyah. Baiklah anak-anak, berarti kalian sudah paham semua ya apa itu kepribadian asertif, perilaku asertif, sikap asertif. Paham ya? Paham, Bu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.